Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bersinar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Zainal Arifin dalam acara Morning Sharing. Pada sesi kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh dokter kita, dokter spesialis kejiwaan atau dikenal dengan psikiater, yaitu Dokter Adi Iwansyah. Dokter, bisa disapa Sobat Bersinar di rumah? Ya, selamat siang Sobat Bersinar di manapun kita berada. Salam sehat jiwa dan tentunya semoga kita tetap sehat fisik, terutama dalam menunaikan ibadah puasa di bulan suci, di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih Dokter Adi. Jadi, Dokter Adi sehari-hari berkesibukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan ya dok ya? Iya, betul. Dan praktek mandiri di apotek Yuli Medika. Klinik Yuli Medika. Klinik Yuli Medika. Nah, dokter, kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih dok. Bahwa salah satu dari efek dari narkoba ini adalah gangguan kejiwaan dok. Nah, benar sekali. Bisa dijelaskan dok ke Sobat Bersinar di rumah, sejauh mana narkoba ini dapat menyebabkan gangguan kejiwaan dok? Ya, terima kasih Mas Zainal dan seluruh Sobat Bersinar pada kesempatan kali ini. Jadi kami bisa jelaskan pada sesi ini seberapa besar dampak dan pengaruh narkoba tentunya pada diri kita, pada manusia. Ya. Jadi secara umum gambaran kita ketahui bahwa narkoba atau nafsa yang kita kenal di kalangan umum di seluruh dunia ya, pasti berpengaruh terhadap fungsi dan kerja di otak kita. Yang pertama, karena nafsa tadi bekerja di otak, khususnya di susunan saraf kita, susunan saraf pusat, itu dalam jangka waktu yang cepat. Ada pula yang lama juga bekerjanya di dalam otak. Jadi yang pasti yang pertama, di dalam otak akan berpengaruh terhadap susunan saraf pusat yang mempengaruhi pertama adalah perilaku. Jadi pada seseorang yang sudah mengkonsumsi nafsa dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu akan berpengaruh gitu. Dampaknya terhadap susunan saraf pusat yang bekerja, yang pertama adalah saraf yang mengatur perilaku. Jadi di situ perilaku kita akan berubah, otomatis berubah ya, menjadi kasar, beringas ya, jadi perilakunya ya berubah dari sehari-harinya gitu. Kemudian yang kedua, singkatnya akan berpengaruh terhadap saraf yang mengatur terkait dengan mood atau perasaan kita. Jadi moodnya kita tadi atau perasaan kita tadi yang tadinya kita stabil, kita senang, tiba-tiba tidak menggunakan zat atau sebaliknya menggunakan zat yang menimbulkan dampak, otomatis akan merubah mood atau perasaan kita menjadi misalnya jadi sedih bisa, ataupun sebaliknya ya, yang tadi sedih depresi misalnya jadi euforia, jadi senang ya, yang tidak terkendali gitu. Secara dadakan dok ya? Iya, bisa sangat sekali merubah fungsi mood atau perasaan kita gitu. Jadi perilaku, mood ya, itu pasti akan dipengaruhi gitu. Dan otomatis dengan penyalahgunaan dalam jangka panjang ini akan menyebabkan gangguan pada kejiwaan dok ya? Pasti, sangat pasti ya. Sangat pasti. Jadi bukan lagi menakut-nakuti ya Sobat Bersinar, tapi sudah ada jaminan dari Dokter Adi bahwa sudah pasti menyebabkan gangguan jiwa, terutama yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Panjang. Ke pertanyaan kedua dokter,
kira-kira dalam 1 tahun nih dok, 1 tahun terakhir, ada berapa dok pasien dokter yang mengalami gangguan jiwa yang disebabkan karena narkoba? Oke. Jadi sepengetahuan kami ini ada bisa dibagi dua mas ya. Siap. Pasien-pasien baru Siap. atau pasien yang sudah memang kontrol rutin karena penyebabnya memang awalnya adalah pengguna. Jadi kalau dari data kami untuk pasien baru yang datang ke poli ya, ini belum pernah berobat, baru pertama kali, dan pencetusnya salah satu penyebabnya adalah pengguna narkoba. Itu dalam 1 bulan kami bisa terima kira-kira 4 atau sampai 5 yang baru. Ini per bulan dok ya? Per bulan. Bukan per tahun lagi? Per bulan. Paling sedikit 3. Paling sedikit 3? Iya, paling sedikit 3. Jadi 4 sampai 5 itu kalau data kami ya sudah cukup maksimal dalam 1 bulan, atau 3 paling sedikit itu. Itu yang pasien baru datang ke kami yang belum pernah terdeteksi, yang belum pernah kontrol ya. Jadi itu adalah pasien baru pertama. Kalau pasien yang sudah rutin kontrol sehari-hari, data kami sih memang kurang lebih 70 sampai 80 penyebabnya adalah karena pengguna narkoba. Gitu. Jadi sangat tinggi sekali. Ini tentu kita tinggal di perbatasan, ya, sangat mengkhawatirkan dok ya. Ini datanya bukan lagi per tahun, tapi sudah per bulan. Per bulan, betul. Ini sudah menjadi kekhawatiran bersama ya, bahwa efek dari narkoba ini sudah langsung masuk ke jiwa. Dokter, untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa karena narkoba, apakah ada penanganan atau treatment khususnya dok? Ya, sejauh ini memang untuk kategori pasien-pasien dengan pengguna atau katakanlah dia mengkonsumsi salah satu jenis narkoba atau multiple drug gitu ya, itu memang kita pasti ada bedanya, beda dengan pasien-pasien yang memang murni gangguan-gangguan jiwaan. Jadi kalau pasien-pasien dengan asal mulanya memang dia karena pengguna narkoba, jadi kita punya SOP sendiri gitu ya. Memang agak sedikit spesialkan. Iya, dispesialkan lah mereka ini ya gitu. Dan jangka waktunya juga cukup lumayan lama gitu. Terkait nanti kalau memang nantinya akan direhabilitasi atau tidak ya. Yang pasti kalau pasien-pasien dengan pengguna atau pasien-pasien dengan awalnya narkoba tadi, dia datang dengan kondisi gangguan kejiwaan ya, ada perubahan gangguan mental dan sebagainya ya, memang kita secara holistik gitu ya, dengan menggunakan kita sendiri dengan menggunakan obat-obatan pasti ya. Di situ macam-macam metode yang digunakan. Kemudian dari kami juga nanti ada proses psikoterapi atau konseling tadi ya. Nah, di luar itu ya memang terapi tambahan mungkin secara agama, mungkin spiritual ya, itu pasti tetap kita sisipkan untuk proses terapi nafsa ke depan. Jadi memang perlu penanganan yang khusus daripada pasien gangguan jiwa yang disebabkan oleh hal yang lain, dokter. Ya, betul. Nah, dokter, selama ini sudah bertahun-tahun dokter berpengalaman untuk menangani pasien gangguan jiwa karena narkoba. Kira-kira bagaimana dok kendala yang dokter hadapi selama ini terkait penanganan pasien tersebut? Ya, kita ketahui bahwa pasien-pasien pengguna ya, pasien-pasien dengan narkoba ya, yang perlu kita ketahui adalah ini adalah mereka orang-orang yang boleh dikatakan
sudah apa ya, mengalami proses yang panjang ya. Sangat panjang. Dari ketergantungannya dan sebagainya. Jadi timbul suatu kondisi atau dalam istilah kami adalah mereka ini yang nantinya akan terbentuk dalam suatu kondisi yang manipulatif. Itu yang membuat sedikit beban buat kami ya. Belum lagi hal-hal lain ya, keluarga dan sebagainya ya. Itu adalah satu hal yang harus kita tandai. Jadi orang-orang, pasien-pasien yang punya dasar dengan narkoba ini ya hilang timbul ya. Dapat terapi, dia sembuh, janji sudah tidak menggunakan, tahu-taunya muncul kembali, relapse kambuh ya. Jadi manipulatifnya mereka yang sangat sulit ya, karena kita tahu bahwa proses tadi semua adalah proses perjalanan di sistem saraf di otak gitu. Jadi untuk resiko relapse atau kambuh kembali ini sangat tinggi dok ya? Sangat tinggi sekali dan sangat rentan sekali. Sangat rentan. Ya. Apalagi jika tidak didampingi ini, berarti rawan sekali untuk relapse. Ya. Nah, mungkin salah satu peran tadi dokter bilang adalah perlunya pengawasan. Bagaimana dok pengawasan atau peran dari keluarga terhadap membaiknya pasien tersebut? Ya, jadi perlu kita garis bawahi nomor satu dalam kita memanage orang-orang atau pasien dengan pengguna tadi memang sangat kompleks. Selain holistik, yang terakhir tadi poin agama kita beri kepada mereka, adalah hal yang penting lagi adalah peran keluarga, caregiver, ya. Apalagi kalau mereka sudah harus ya rutin ini minum obat ya. Jadi pendamping minum obatnya ini harus benar-benar bisa menjaga, dipercaya gitu. Disiplin dok ya? Disiplin dalam hal waktu ya, karena semua proses jangka panjang gitu, tidak serta-merta sehari 2 hari kemudian bisa nyaman, bisa sembuh ya, membaik ya. Itu kan ini kan perlu proses. Jadi nomor satu adalah memang keluarga. Selain tadi memang kepatuhan minum obatnya, kemudian jamnya terkait jam ya, yang mendampingi pada saat kontrol ya, kan pasti keluarga ya. Pasti paling tidak orang tua, bapak atau ibunya atau saudaranya yang terdekat. Itulah betapa pentingnya nomor satu adalah keluarga, caregiver ya, orang terdekat. Nomor satu. Namun selama ini dokter menangani pasien, ada nggak dok yang tidak ada keluarganya sama sekali? Pernah kami jumpai, memang ada gitu ya. Itu pun mungkin alasan situasional, mungkin karena jauh ya, perantau gitu ya. Jadi pada saat si pasien tadi datang ke kami, dia datang sendiri. Ya, mungkin karena keluarganya di provinsi lain, di tempat lain ya, istrinya tidak ada di tempat atau saudara tidak ada, jadi mau tidak mau dia datang sendiri. Itu pun mungkin hal yang apa ya, jarang sekali sih ya. Ada tapi jarang ya. Hampir selama ini kami temui ya, mereka semua sepertinya butuh pendampingan semua. Memang keluarga adalah orang terdekat yang mendampingi untuk kebaikan pasien tersebut. Sangat betul, Mas. Terkait narkoba yang mengancam atau mengganggu jadi jiwa ini dok, apa pesan dokter untuk masyarakat Nunukan supaya menjauhi narkoba? Ya, sebetulnya saya pribadi ya, mungkin pesan ini untuk yang pertama untuk diri kita sendiri dan untuk semua yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Yang pertama saya rasa memang niat
Niat adalah nomor satu, ya. Niat tidak pernah mencoba atau sekalipun menggunakan, karena dengan mencoba kemungkinan besar seperti halnya kita istilahnya mata kail ya, pancing. Kalau sudah kena susah untuk melepas ya. Itu hal tersebut lambat laun lama-lama akan membuat seseorang menjadi ketergantungan ya, adiksi ya, ketergantungan ya, jadi candu ya lama-lama, tidak bisa tidak menggunakan zat dalam proses hidupnya, dalam proses pekerjaannya. Jadi pertama niat, jadi saya niat ya, yang penting. Yang kedua, hal yang sangat mudah sekali mungkin dipandang sepele saat ini adalah mohon maaf, merokok. Nah, itu adalah salah satu pintu masuk ya dengan merokok ya, karena merokok kita awalnya merokok karena hal yang paling pertama itu adalah merokok biasanya. Nah, paling banyak pasien awal-awalnya ya kalau kita kaitkan kita dalam proses anamnesis ya, heteroanamnesis nanti kita dapatkan itu pasti awal-awal mulanya merokok. Itu proses perjalanan dari merokok mencoba mungkin ke hal lain, berkelas, berjenjang, ke minuman mungkin, atau nanti naik mungkin ke uap menggunakan ya dan sebagainya. Itu nomor 2. Yang ketiga, kalau dari saya sebelum kita mencoba tadi atau sudah kena tadi ya, atau kalau kita sudah sakit, segeralah bertemu dengan ahlinya. Itu saya rasa hal yang sangat kami harapkan. Mungkin sudah sangat kompleks sekali ya. Jadi pada saat sudah sakit ya, jangan sampai sudah menggunakan sebelum tadi tertangkap pula ya, bermasalah dengan hukum dan sebagainya ya. Lebih baik ke kami sebagai disiplin ilmu yang mungkin bisa memberikan pencerahan nanti ya, tindak lanjut pengobatan dan lain-lainnya. Itu cukup itu kalau dari kami. Oke, terima kasih dok. Jadi yang saya garis bawahi yang terakhir tadi adalah perlunya akses pengobatan. Kalau dari BNN sendiri kami ada program rehabilitasi. Namun rehabilitasi ini tidak bisa diberikan kepada klien yang mengalami gangguan jiwa atau mengarah ke gangguan jiwa. Nah, bagaimana kalau klien ini sudah mengalami gangguan jiwa? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Bersinar di mana dan jam berapa bisa bertemu dengan Dokter Adi untuk konsultasi. Oh ya, siap. Oke. Jadi saya sebagai psikiater sehari-hari bertugas di Poli Rawat Jalan RSUD Kabupaten Nunukan setiap hari. Sesuai jam kerja pukul 8.00 sampai jam 14.00 ya, di Poli. Senin sampai hari Jumat gitu. Itu sehari-hari kami. Jadi yang kedua, di luar dari keseharian kami di RSUD Kabupaten Nunukan, di Poli, khususnya di Poli Rawat Jalan, kami standby di klinik Yuli Medika, apotek Yuli Medika, Jalan TVRI. Jalan TVRI. Setiap hari, tidak setiap hari, mohon maaf. Saya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Mulai kalau normal setiap hari mulai pukul 19.30 sampai dengan selesai gitu. Jadi mungkin bagi klien ya, ini mungkin yang belum jatuh ke pasien ya, belum kami diagnosis sebagai pasien kami, pada saat ada suatu kondisi-kondisi gangguan-gangguan mental perilaku yang tadinya mungkin harus ada penilaian dari tim di BNN ya, untuk proses selanjutnya
dalam rangka rehabilitasi ya kita harus selesaikan dulu gangguannya gitu. Gangguannya wajib kita selesaikan, yaitu dengan metode-metode dari pengobatan, ya, terapi, farmakologi, obat-obatan ya, secara holistik lah. Baru nanti kita bisa kerjasama dengan teman-teman di BNN untuk kelanjutan proses rehabilitasinya. Terima kasih Dr. Adi atas sharing ilmu yang tentu sangat luar biasa pada hari ini. Dan Sobat Bersinar, cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya, tapi dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang menarik pula. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.